Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi bab 9 dan bab 10. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Firmansyah. Di sini saya akan memaparkan materi bab 9, yaitu Organization Platform for Digital Marketing, atau dalam Indonesianya adalah platform organisasi untuk pemasaran digital. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu struktur dendritik, struktur jaringan, dan struktur kubus Rubik. Yang pertama yaitu struktur dendritik. Apa itu struktur dendritik? Yaitu metode di era industri mengatur sumber daya melalui hierarki, pembagian kerja, dan regularisasi. Penggunaan sumber daya dalam struktur ini terutama diselesaikan melalui organisasi dan koordinasi internal. Menurut Max Weber, hanya koordinasi wajib yang dapat berkontribusi pada totalitas, dan perusahaan dapat memiliki keinginan yang bersatu dengan menghubungkan akses ke sumber daya internal dan eksternal dalam hierarki. General Motors adalah contoh perusahaan yang menggunakan struktur dendritik pada zamannya. Selanjutnya yaitu struktur jaringan muncul setelah struktur internal. Internet. Perusahaan yang menggunakan struktur jaringan tidak bergantung pada sistem secara pusat yang kuat, yaitu CEO dalam dendritik. Sebaliknya, perusahaan memperoleh dan mengatur sumber daya lebih terdistribusi. Struktur organisasi seperti itu lebih banyak digunakan di industri IT, industri teknologi, di mana koneksi horizontal dan pertukaran sumber daya tetap ada di setiap note atau catatan. Selanjutnya yaitu struktur kubus Rubik. Dalam organisasi sumber daya untuk organisasi tradisional yang menggunakan struktur jaringan dendritik, sangat tidak mungkin untuk merubah menjadi struktur jaringan industri internet dalam semalam, tetapi dimungkinkan dan efektif untuk menggunakan koneksi untuk merekonstruksi dan meningkatkan metode akses sumber daya perusahaan sebelumnya, pertukaran dan organisasi. Slide selanjutnya yaitu ada organisasi eksponensial. Ada 5 karakteristik internal organisasi eksponensial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu stop and demand, untuk menggantikan sistem penunjang pekerjaan. Aplikasi seluruh yang menggunakan 500.000 pengguna ponsel cerdas menemukan kata kunci baru tenaga kerja seluler, misalnya PNG, dapat memeriksa apakah rak yang menyimpan produknya telah diisi ulang di semua minimarket Walmart di seluruh dunia dalam waktu 1 jam. Dengan memposting kebutuhan di Gigwork dan hanya membayar beberapa dolar per jam kepada ribuan pekerja sementara keliling. Yang kedua yaitu komunitas dan kerumunan. Untuk menarik lebih banyak orang dengan membentuk komunitas penggemar, sangat penting untuk platform otomatis yang memungkinkan partisipasi yang setara. Misalnya, anggota di Arban atau memiliki mobil dan penumpang di Uber. Lebih banyak partisipasi publik akan membawa lebih banyak originalitas, inovasi, dan karakteristik pelanggan. Yang poin selanjutnya yaitu algoritma. Algoritma yaitu untuk mengakses berjuta data dan merancang algoritma khusus. Yang selanjutnya yaitu Lagrange access.
untuk menggantikan akses real aset dengan leverage di sini berarti menyewakan berbagai atau meminjamkan aset bukan kepemilikan. Yang terakhir yaitu keterlibatan. Untuk melibatkan pengguna sepenuhnya banyak perusahaan terhubung dan berinteraksi dengan penggunanya dalam bentuk permainan. Misalnya Domino's Pizza meluncurkan nama bernama Pizza Hero yang mengajak pengguna untuk mendesain pizza aslinya. Mereka yang mendesain pizza yang luar biasa dapat diberi kesempatan untuk bekerja di perusahaan di malls tersebut. Slide selanjutnya yaitu ada berikut 5 karakter internal organisasi exponents. Yang pertama yaitu interface atau antarmuka. Untuk mewujudkan ekspansi organisasi, interface yang menguntungkan dapat membuat manajemen menjadi makmur untuk menyebati pertumbuhan eksternal dalam stabilitas internal. Selanjutnya yang itu dashboard untuk memberi tahu setiap staf dalam organisasi tentang indeks kuantitatif utama dengan cepat. Ya, yang selanjutnya yaitu eksperimentation untuk mewujudkan pergantian yang cepat. Yang selanjutnya antonim untuk mewujudkan tingkat tinggi ekonomi staf dengan manajemen. Yang terakhir yaitu sosial teknologis, untuk meningkatkan transformasi, memperkuat koneksi, dan menghilangkan keterlambatan informasi dengan bantuan alat sosial. Slide selanjutnya yaitu ada penggambaran perjalanan organisasi pemasaran. Kami mendefinisikan organisasi pemasaran sebagai unit eksekutif dan akuntabilitas perusahaan yang tugasnya adalah mewujudkan tujuan pemasaran. Dalam banyak kasus, ini melampaui departemen pemasaran tradisional dan melibatkan kerjasama di antara beberapa departemen dan berbagai komite. Perubahan organisasi pemasaran secara langsung mencerminkan perubahan pelanggan dan persaingan serta strategi pemasaran perusahaan. Berikut pemasaran dalam 3 strategi. Yang pertama itu dalam pemasaran 1.0, kedua dalam pemasaran 2.0, ketiga dalam pemasaran 3.0. Slide selanjutnya yaitu ada 3 prinsip pemasaran baru desain organisasi. Yang pertama, pemasaran baru desain organisasi membawa konsep komunikasi digital ke tingkat selanjutnya, menciptakan kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan jangkauan dan membuat tanda tangan lebih kuat. Poin selanjutnya yaitu menggunakan teknologi modern, pemasaran konten yang efektif, dan meningkatkan lalu lintas digital menjadi bagian inti dari prinsip-prinsip ini. Dalam lingkungan pemasaran seperti itu, organisasi pemasaran harus mengikuti 3 prinsip, yaitu yang pertama, organisasi yang gesit dan fleksibel. Yang kedua, proses yang dioptimalkan. Yang ketiga, performa terbaik. Yang selanjutnya yaitu prinsip 1, organisasi yang gesit, struktur distribusi dengan sentralisasi dan orientasi. Poin pertama yaitu model organisasi yang gesit, struktur distribusi dengan sentralisasi dan orientasi adalah solusi yang tepat bagi organisasi yang lain yang ingin memiliki fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Dengan cara ini, organisasi dapat merespons perubahan pasar dengan cepat dan tetap menjaga konsistensi dalam penerapan strategi. Yang poin kedua yaitu namun implementasi model ini memerlukan komunikasi yang baik antara manajemen pusat dan unit-unit lapangan lainnya.
pengguna teknologi informasi yang tepat. Jika dilakukan dengan baik, model ini dapat membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Slide selanjutnya yaitu ada prinsip kedua, organisasi yang berorientasi pada proses pengalihan fungsi ke proses. Organisasi yang berorientasi pada proses merupakan suatu pendekatan yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun implementasi organisasi yang berorientasi pada proses juga dapat menemukan beberapa tantangan. Selanjutnya itu untuk mengimplementasikan organisasi yang berorientasi pada proses dibutuhkan dukungan penuh dari manajemen dan karyawan serta langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur. Slide selanjutnya yaitu ada prinsip 3, organisasi yang berorientasi pada kinerja mengintegrasikan proses pemasaran dan rantai data dengan erat. Ada 2 poin. Yang pertama, organisasi yang berorientasi pada kinerja mengintegrasikan proses pemasaran dan rantai data dengan erat untuk menciptakan tujuan dan hasil yang optimal. Integrasi proses pemasaran dan rantai data dapat memberikan manfaat yang besar bagi organisasi, namun juga perlu menghadapi beberapa tantangan dalam mengimplementasikannya. Yang poin kedua yaitu untuk mengatasi tantangan tersebut, organisasi dapat melakukan beberapa strategi seperti mengadopsi teknologi informasi yang terintegrasi dan memiliki tim yang terampil dalam mengelola sistem informasi dan data yang kompleks. Dengan demikian, integrasi proses pemasaran dan rantai data dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Slide terakhir yaitu menata ulang struktur pemasaran. Menata ulang struktur pemasaran adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperbaiki cara mereka menjual produk atau layanan mereka. Hal ini melibatkan analisis pasar dan strategi pasar yang lebih baik untuk mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya yaitu dalam menata ulang struktur pemasaran, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti target pasar, pesaing, dan tren industri. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk meningkatkan penjualan. Cukup sekian. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fikri Faisal. Kepadanya saya persilahkan. Mendesain ulang organisasi. Mendesain ulang organisasi merupakan suatu proses yang penting dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi suatu organisasi. Proses ini meliputi analisis situasi saat ini, rancangan struktur organisasi baru, implementasi, dan evaluasi. Meskipun memiliki tantangan tersendiri, manfaat dari mendesain ulang organisasi dapat memberikan dampak positif bagi organisasi dan karyawan. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu mempertimbangkan untuk melakukan mendesain ulang organisasi secara periodik guna menggunakan kinerjanya. 5 langkah untuk mendigitalkan struktur organisasi. 1. Mencapai konsensus tentang tujuan digitalisasi organisasi. 2. Menyiapkan tim inovasi digitalisasi di luar organisasi perusahaan. 3. Menyiapkan panel pakar digitalisasi. 4. Mengintegrasikan fungsi online dan offline dalam bidang tertentu. 5. Organisasi yang paling maju akan menggunakan organisasi jaringan yang mendistribusikan karyawan. Hubungan antara pemasaran dan TI. Fungsi pemasaran dan TI mendobrak peran yang lebih menunjukkan faktanya 70% dari chef marketing teknologis pada tahun 2012 dan angka tersebut naik menjadi 80%
setahun kemudian. Posisi Chief Digital Officer di PepsiCo adalah contoh khas bagaimana fungsi pemeran dapat ditentukan di organisasi lain, seperti CCO atau Chief Convergence Officer. Hubungan antara pemasaran dan TI di era digital. Perusahaan perlu memperhatikan kerjasama berbagai fungsi dalam suatu organisasi terlepas dari apakah perlu menetapkan posisi tertentu. Kolaborasi di era digital. Kolaborasi dalam organisasi memerlukan skema implementasi khusus untuk tujuan sepenuhnya mempromosikan integrasi berbagai cara berpikir, budaya, dan orientasi nilai di antara fungsi berbagai departemen. Manajemen departemen memiliki kombinasi keterampilan yang relatif kaku karena pekerjaan daripada sudut pandang atau cara kerja yang lain. Pengambilan keputusan dan eksekusi dalam lingkungan bisnis digital yang berkembang mengharuskan organisasi merancang skema yang lebih kreatif dengan memperoleh pengetahuan dan wawasan baru untuk memanfaatkan peluang perkembangan yang muncul. Akselerator transformasi digital. Dalam era digital yang semakin maju, program akselerator transformasi digital menjadi sangat penting bagi perusahaan yang ingin tetap bersaing di pasar. Dengan bergabung dengan program ini, perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional mereka memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengalaman dan meraih kesuksesan dalam bisnis mereka. Oleh karena itu, sangat merekomendasikan program akselerator transformasi digital bagi perusahaan yang ingin memaksimalkan potensi bisnis mereka dalam era digital ini. Chapter 10. Management and Measurement of the Performance of Digital Marketing yang harus diukur dalam pemasaran digital. Keterlibatan pengguna dapat diukur dalam berbagai cara seperti jumlah tampilan, waktu yang dihabiskan oleh pengguna di situs web atau media sosial, dan jumlah interaksi seperti like, komentar, and share. Konversi. Mengukur konversi sangat penting karena dapat membantu perusahaan untuk mengetahui seberapa efektif kampanye pemasaran mereka dalam menghasilkan pendapatan jika pemasaran mereka atau meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka. Tingkat pengembalian investasi atau ROI. Mengukur ROI sangat penting karena dapat mengetahui perusahaan untuk mengetahui apakah kampanye pemasaran mereka berhasil atau tidak. Jika ROI rendah, maka perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengubah strategi pemasaran mereka atau meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka. 4. Perilaku konsumen. Mengukur perilaku konsumen sangat penting karena dapat membantu perusahaan untuk mengetahui preferensi dan kebutuhan konsumen. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka dan membuat kampanye pemasaran yang lebih efektif. 5. Pencarian mesin atau SEO. Mengukur SEO sangat penting karena dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan visibilitas situs web mereka dan menarik lebih banyak pengunjung. Jika peringkat SEO rendah, maka perusahaan dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan kualitas konten dan memperbaiki struktur situs web mereka.
6. Media sosial. Mengukur kinerja media sosial sangat penting karena dapat membantu perusahaan untuk mengetahui seberapa efektif kampanye pemasaran mereka di media sosial. Jika kinerja media sosial rendah, maka perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengubah strategi pemasaran mereka di media sosial atau meningkatkan kualitas konten yang dibagikan di media sosial. Mengukur pemasaran digital atau metrik kesombongan. Metrik kesombongan seperti pengguna terdaftar, unduhan, dan tampilan halaman asli dapat dengan mudah dimanipulasi dan belum tentu merupakan angka yang benar-benar penting pengguna aktif. Biaya partisipasi dan perolehan pelanggan baru serta pendapatan dan laba akhir. Data nyata dapat dipertahankan dan digunakan kembali. Dengan demikian, berfokus pada metrik nyata dapat membantu memberikan produk yang lebih baik dan menarik lebih banyak pelanggan. Melacak hanya metrik kesombongan menciptakan ilusi kesuksesan. Anda hanya dapat sampai pada hasil nyata setelah analisis yang lebih dalam. Saat mengukur sesuatu, alih-alih berfokus pada beberapa standar dan juga bertanya pada diri sendiri apa yang dibutuhkan dan apa tujuan strateginya. Jenis metrik digital. Metrik dapat dibagi menjadi metrik yang berpusat pada perusahaan dan metrik yang berpusat pada pelanggan. Metrik pemasaran yang berpusat pada perusahaan sebagian besar terkait dengan kinerja produksi bisnis. Menurut logika manajemen balance scorecard, metrik kinerja dapat diramalkan melalui realisasi pelanggan, termasuk loyalitas pelanggan, nilai seumur hidup pelanggan, serta kepuasan dan rekomendasi pelanggan. Metrik pemasaran yang berpusat pada perusahaan yaitu volume penjualan, tingkat pertumbuhan penjualan, margin laba, nilai merek dan pangsa pasar. Pemasaran yang berpusat pada pelanggan yaitu pangsa persyaratan kategori, pangsa dompet, dan nilai seumur hidup pelanggan. Metrik pemasaran digital yang berpusat pada perusahaan yaitu jumlah postingan, jumlah pelanggan, jumlah call, dan popularitas atau jumlah kunjungan penayangan, penerusan, komentar, unduhan, dan jempol. Model pengukuran pasar pemasaran digital. Di era ketika teknologi digital mulai mempengaruhi pasar, mengevaluasi dan mengukur ROI pemasaran digital sangat diperlukan untuk strategi dan taktik perusahaan. Dengan demikian, kita perlu menetapkan model evaluasi dan pengukuran yang efektif dan umum. Pengukuran adalah kriteria untuk penilaian dan organisasi kebutuhan berbasis data akan membawa manfaat ketika mengadopsi data setelah evaluasi menjadi bagian dari budaya perusahaan. Peter F. Drucker pernah berkata, Anda tidak dapat mengatur apa yang tidak dapat Anda ukur karena Anda tidak dapat memperbaikinya. Manajemen kinerja dan pengukuran pemasaran digital. Pengukuran berdasarkan tautan media sosial, jalur pertumbuhan konsumen di era tradisional berubah dari kesadaran menjadi sikap, menjadi bertindak, dan menjadi bertindak ulang. Kami dulu menggambarkan fenomena penurunan konsumen dalam proses sebagai corong di masa lalu. Tindakan pembelian konsumen biasanya dengan cara business to consumer atau manitun yang memungkinkan kita memperlakukan konsumen sebagai individu yang relatif mandiri. Pengukuran kinerja pemasaran digital berdasarkan tindakan pembelian konsumen. Karena kesadaran dan pengetahuan adalah awal yang diperlukan untuk keseluruhan jalur evolusi, oleh karena itu seluruh proses terutama didorong oleh upaya pemasaran seperti iklan tradisional dan kegiatan promosi dengan menyiarkan iklan sebagai upaya penggerak intinya. Kampanye merek, media massa, rencana menengah, dan pembelian adalah kata kunci dari mode promosi pemasaran tradisional. Di era digital, merek dan pelanggannya mampu membangun jaringan persepsi dinamis pada platform baru seperti jaringan sosial, dan layanan berbasis lokasi dengan beberapa titik kotak yang membebaskan dialog dari batasan ruang dan waktu. Dibandingkan dengan model tradisional, perubahan paling langsung dan signifikan dari model baru ini adalah bahwa proses menerima pesan dan membuat keputusan sebelum benar-benar membeli menjadi sangat singkat. Menggunakan model 4R untuk mengevaluasi pemasaran digital. Model 4R adalah model pemasaran digital integral yang mengevaluasi dari 4 dimensi: pengenalan, jangkauan, hubungan, dan pengembalian. Target evaluasi ditentukan ketika benar-benar diterapkan pada evaluasi pemasaran digital sebagai berikut. Indikator pelacakan, penggerak kinerja atau diagnosis, KPI berbasis pelanggan atau KPI nilai komersial.